Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Entah apa motifnya, kawanan pemuda membakar sebuah pos keamanan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Maros. Diduga mengantuk, mobil yang dikemudikan seorang ibu-ibu terbalik usai menabrak sebuah pohon. Akibat sengketa lahan, puluhan murid terpaksa belajar beratapkan terpal. Pemerintah Desa se-Kabupaten Pinrang menggelar makan bergizi gratis atau MBG yang dipusatkan di Desa Padaelo, Kecamatan Matiro Buluh. Kegiatan itu sekaligus dirangkaikan dengan Hari Jadi Desa. Jam istirahat tiba, waktunya menyantap makan bergizi gratis. Pembagian paket makan pun disambut antusias para murid. Dengan lahap, mereka menyantap paket makan bergizi gratis dengan menu nasi, telur balado, ayam goreng, sayur, dan buah pisang. Sekitar 60 orang siswa tingkat sekolah dasar menikmati makan bergizi gratis yang digelar pemerintah desa se-Kabupaten Pinrang Rabu lalu. Kegiatan uji coba makan bergizi gratis ini juga digelar sebagai rangkaian Hari Jadi Desa yang pertama setelah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada Januari 2024 lalu. Meski sudah menyiapkan 23% dari dana desa, pemerintah desa masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait anggaran MBG. Pelaksanaannya bisa saja lebih besar, implementasinya juga bisa lebih besar. Namun saya berharap tetap harus dikoordinasikan dengan inspektorat. Kemungkinannya apakah dibenarkan untuk penganggarannya untuk pelaksanaan Hari Jadi Desa di tahun-tahun berikutnya. Untuk makan gratis ini kita sediakan 1,7 miliar berdasarkan persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Terkait makan gratis ini sebenarnya tentu kita tetap menunggu petunjuk teknis dari pusat, karena kita pahami bersama bahwa ada yang namanya Badan Gizi Nasional tentunya yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab akan kegiatan ini. Kami sebagai pemerintah desa tentunya hanya siap mendukung apapun nanti teknis pelaksanaannya. Pemerintah desa berharap bahan-bahan pendukung untuk makan bergizi gratis dapat disuplai dari desa setempat agar petani dan peternak yang ada di desa lebih sejahtera. Suadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Akibat sengketa lahan yang tak kunjung selesai, pihak sekolah dilarang untuk merenovasi gedung sekolah yang sudah rusak. Para siswa pun harus belajar di luar ruangan kelas karena kondisi kelas sangat mengkhawatirkan. Ini bukanlah bangunan terbengkalai, melainkan sebuah bangunan sekolah dasar negeri 95 Campagaya yang berada di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Meski kondisinya sangat mengkhawatirkan, bangunan ini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sejak tahun 2021, 3 bangunan ruangan kelas tidak lagi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar lantaran tersandung kasus sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Pemda Takalar. Atap dan bangunan hancur berantakan, namun pihak sekolah dilarang untuk melakukan perbaikan. Akibatnya para murid pun terpaksa belajar dengan beratapkan terpal. Jika hujan turun, para siswa dipindahkan ke teras sekolah yang masih bisa digunakan. Seperti ini, belajar di bawah atap tenda yang kalau musim hujan kita kehujanan, kadang berkumpul masuk ke dengan kondisi plafon yang sudah runtuh. Belakang juga begitu Pak, belajar di teras. Makanya kami sebagai guru di sini sangat kasihan kepada anak-anak kami. Utamanya kalau memasuki musim hujan kita tidak tahu kita mau lari kemana. Meski kisruh sengketa lahan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, namun pihak Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat banyak. Kami dari Dinas Pendidikan tentunya tidak bisa menindaklanjuti, memperbaiki sarana prasarana yang ada di situ karena persoalan lokasi, dalam hal ini lahan.
karena menurut informasi sejak dari tahun 2021 sebenarnya itu mau dibantu, mau dimasukkan program dana alokasi khusus, cuma terkendala dengan persoalan lahan. Orang tua siswa dan para guru berharap pemerintah bisa mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah agar para murid tidak kesulitan saat menuntut ilmu. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi kembali mewabah di Sulawesi Selatan. Sebanyak 388 ekor sapi positif terjangkit PMK. Semenjak mewabahnya penyakit mulut dan kuku, sejumlah peternak sapi mulai khawatir. Para peternak mulai melakukan berbagai penanganan dini termasuk dalam pemberian pakan. Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat ada sebanyak 388 ekor sapi yang terjangkit PMK. Dari ratusan ekor sapi yang terkonfirmasi PMK, Kabupaten Goa tercatat dengan jumlah PMK terbanyak yaitu 145 ekor. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK meluas, Dinas Peternakan melakukan isolasi terhadap hewan yang terkonfirmasi positif PMK. Vaksinasi juga disarankan untuk setiap sapi. Sampai saat ini hanya kurang lebih 3 ekor kasus kematian dari jumlah yang terkonfirmasi sakit PMK. Populasi terbanyak itu di Kabupaten Goa. Ya. Di situ berapa banyak, Bu? Kurang lebih jumlah yang terlapor itu 145 ekor. Semua? Iya, sudah dilakukan isolasi, kemudian dilakukan pengobatan, dan daerah-daerah yang hewannya masih sehat kita lakukan vaksinasi. Pemerintah pastikan cagar budaya maupun situs sejarah di Kabupaten Goa yang dijadikan permukiman hingga berbagai kepentingan pribadi akan segera direvitalisasi. Situs kawasan Benteng Anagoa seluas 3 hektar kini dipenuhi oleh rumah warga. Ratusan rumah telah berdiri di atas lahan cagar budaya yang berada di lingkungan Taeng, Desa Bontowala, Kecamatan Palangga. Bahkan lahan situs kini dimanfaatkan warga sekitar menjadi kandang ayam, lahan parkir pribadi, hingga menjadi lahan perkebunan. Hal ini membuat tembok benteng yang mengelilingi kawasan situs bersejarah peninggalan kerajaan Goa ini rusak dan kini beralih fungsi. Menanggapi hal ini, Menteri Kebudayaan yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Goa mengatakan akan melakukan revitalisasi dan identifikasi terhadap cagar budaya dengan bantuan tim ahli. Nanti karena itu cagar budaya tentu ada aturan-aturan yang mengikat di dalam undang-undang. Kita ingin cagar-cagar budaya ini dijaga, makanya dari Kementerian Kebudayaan juga ada juru-juru pelihara dan jangan sampai ada perusakan terhadap cagar-cagar budaya tersebut. Nah, kita berharap ada revitalisasi terhadap cagar-cagar budaya, tentu kita akan identifikasi. Jadi kita mempunyai tim ahli cagar budaya di tingkat nasional. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan perusakan atau penelantaran, ya tentu kita akan perbaiki. Kita akan segera mendata seluruh cagar budaya yang merupakan cagar budaya nasional. Kita harap Benteng Anak Goa merupakan salah satu dari 14 benteng pertahanan kerajaan Goa yang terkoneksi dengan benteng Fort Rotterdam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.